Hai teman-teman, perkenalkan namaku Rani. Aku seorang penyintas bipolar disorder yang terdiagnosa sejak tahun 2018. Ini video pertama di channel YouTubeku yang sengaja aku buat di bulan Oktober sebagai wujud memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Di video ini, aku akan membahas tentang tutorial pengobatan bipolar disorder menggunakan BPJS. Jadi, tonton terus ya video ini. Pada dasarnya, prosedur pengobatan bipolar disorder menggunakan BPJS sama dengan prosedur pengobatan penyakit lainnya. Namun tujuanku membuat video ini supaya teman-teman yang sedang merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri juga sudah mulai menyadari sepertinya aku butuh bantuan profesional yang ahli di bidangnya, dalam hal ini seorang psikiater, tetapi masih ragu untuk periksa atau untuk berobat karena stigma negatif orang yang berobat ke psikiater. Semoga video ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk bisa yakin bahwa tidak apa-apa berobat ke psikiater. Bukan hanya aku, artinya aku nggak sendirian. Oke, langsung aja aku sebutkan tahap demi tahap pengobatan bipolar disorder menggunakan BPJS. Oke, yang pertama, jika teman-teman ingin berobat menggunakan BPJS, pastikan teman-teman sudah mendaftar BPJS dan status BPJS-nya sudah aktif. Baik BPJS yang gratis dari pemerintah atau BPJS mandiri yang rutin dibayarkan setiap bulan, ataupun juga BPJS dari kantor. Yang kedua, periksa atau konsultasi ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu puskesmas atau klinik dokter yang bekerja sama dengan BPJS. Pasti di antara teman-teman ada yang bertanya, kenapa nggak langsung ke rumah sakit? Kan dokter psikiater adanya di rumah sakit. Jadi sesuai aturan BPJS, apabila kondisinya tidak gawat darurat, artinya pengobatan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Jadi, apabila kondisinya gawat darurat, bisa langsung ke UGD rumah sakit. Oh ya teman-teman, untuk mendaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama, teman-teman cukup membawa KTP asli beserta fotokopinya dan kartu BPJS asli beserta fotokopinya juga ya. Dikarenakan aku berdomisili di Jakarta Selatan dan kebetulan rumahku dekat dengan puskesmas, jadi sejak awal berobat, aku sudah berobat ke puskesmas kecamatan di bagian Polijiwa. Nantinya di Polijiwa kita akan diperiksa oleh seorang dokter umum yang sudah mendapat pelatihan untuk memeriksa pasien kejiwaan. Dan ternyata hasil diagnosa awalku adalah depresi berat, yang mana kondisi ini sudah bukan wewenang puskesmas. Jadi saat itu aku harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, yaitu rumah sakit, dan aku dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu yang nantinya aku akan ditangani oleh psikiater langsung. Yang ketiga, membawa berkas rujukan BPJS ke rumah sakit untuk ditangani dokter psikiater. Berkas di sini maksudnya fotokopi KTP, fotokopi BPJS, fotokopi rujukan BPJS dari puskesmas. Untuk validasi keakuratan data di rumah sakit, teman-teman juga harus membawa berkas asli dari KTP, kartu BPJS, dan rujukan BPJS dari puskesmas. Singkat cerita, setelah 1 bulan berobat di RSUD Pasar Minggu, ternyata kondisiku belum ada perbaikan. Sedangkan dosis obat yang diberikan sudah pada dosis maksimal sesuai dengan wewenang RSUD Pasar Minggu. Dan dokter bilang apabila harus naik dosis lagi,
Artinya sudah bukan wewenang RSUD Pasar Minggu. Dan dokter juga sempat bilang, sepertinya aku ini punya diagnosa lain selain depresi berat. Jadi untuk lebih jelasnya, dokter psikiater di RSUD Pasar Minggu merujukku ke rumah sakit khusus yang menangani kejiwaan, yang pastinya di sana fasilitasnya lebih lengkap, yaitu aku dirujuk ke RSKD Duren Sawit. Tahap keempat, membawa berkas rujukan BPJS dari RSUD ke RSKD. Isi berkasnya, fotokopi KTP, fotokopi kartu BPJS, fotokopi rujukan BPJS dari Puskesmas, fotokopi rujukan BPJS dari RSUD, dan jangan lupa membawa berkas aslinya juga untuk validasi keakuratan data di rumah sakit. Apabila nantinya dokter psikiater menyarankan untuk kontrol rutin di RSKD Duren Sawit, teman-teman saat kontrol rutin bisa membawa berkas yang sudah kusebutkan sebelumnya ditambah dengan berkas berupa kertas kontrol rutin yang biasa diberikan setiap selesai berobat. Di kertas ini disebutkan tanggal untuk kontrol berikutnya. Dan biasanya dokter menjadwalkan kontrol rutin setiap 1 bulan sekali. Oke, singkat cerita, setelah 2 bulan menjalani pengobatan di RSKD Duren Sawit dan diberikan beberapa jenis obat, ternyata aku menunjukkan tanda dan gejala khas dari bipolar disorder, yaitu fase manik dan depresif. Jadi dokter psikiater di sini sudah memberikan diagnosa akuratku, yaitu bipolar disorder. Alhamdulillahnya setelah mengkonsumsi obat bipolar disorder, kondisiku jadi lebih baik, lebih stabil lagi, dimana kondisi ini memang diharapkan para penyintas bipolar disorder. Jadi teman-teman, RSKD Duren Sawit inilah tempat aku berobat sampai hari ini. Dan untuk informasi, aku berobat sejak awal menggunakan BPJS dari kantor suami, dan itu sudah tidak ada biaya tambahan lagi. Gimana teman-teman, cukup mudah kan? Sekarang tinggal kembali lagi ke diri kita masing-masing. Apakah mau bertekad untuk pulih supaya lebih sehat lagi jiwanya? Oke, sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman berkenan untuk klik subscribe, klik juga tombol loncengnya, klik like, dan boleh banget tulis kritik dan sarannya di kolom komentar. Yang terakhir, jangan lupa share video ini ke seluruh sosial media yang teman-teman punya supaya video ini bisa berguna untuk yang lain. Aku mohon pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.